Umaroh dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Di sini saya akan menuju ke tempat orang yang akan saya wawancarai untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Halo, nama saya Siti Umaroh dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Di sini saya akan menuju ke tempat orang yang akan saya wawancarai untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Halo, nama saya Siti Umaroh dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Di sini saya akan menuju ke tempat orang yang akan saya wawancarai untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Halo, nama saya Siti Umaroh dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Di sini saya akan menuju ke tempat orang yang akan saya wawancarai untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat malam, nama saya Siti Umaroh dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Di sini saya ada tugas mata kuliah PKN tentang disrupsi Pancasila. Kalau boleh tahu, masnya dari mana ya? Saya Rizal Saputra, perwakilan dari Badan Institusi Kota Surabaya sebagai sekretaris jenderalnya. Kalau boleh tahu, komunitas GMBU itu apa ya? Garda Muda ini sudah ada sejak tahun 2014-an. Di situ tempat wadahnya bagi teman-teman mahasiswa dan juga anak muda yang tinggal di Surabaya. Untuk kesehariannya gimana? Ketemu terus atau gimana gitu? Ya, hampir setiap minggu bahkan lebih ya. Kita selalu mengadakan kumpul dan juga kegiatan program setiap bulannya juga sudah ada. Untuk visi misinya GMBU ini apa ya? Sesuai dengan slogannya bahwa visi misi GMBU ini berjuang dari oleh untuk Kota Surabaya, di mana kita selalu senantiasa membuat program yang memang ditujukan untuk warga Kota Surabaya. Oke, kalau gitu boleh saya mewawancarai masnya. Ya, silakan. Pada akhir-akhir ini di Indonesia gempat dengan suatu kondisi yang banyak orang menyebutnya sebagai era disrupsi. Tapi nyatanya justru saya malah kurang paham dengan era disrupsi tersebut. Bisakah kakak jelaskan sedikit mengenai era disrupsi itu sendiri? Kalau menurut saya terkait disrupsi ini, di mana ada sebuah kondisi di masyarakat secara umum. Kondisi ini berubah secara drastis gitu. Dari sebelumnya itu mulai dari sampai hal kecil sampai hal besar. Karena kita di era disrupsi ini benar-benar merubah total terkait kebiasaan kita. Lalu dengan adanya era disrupsi tersebut, tantangan apa yang akan kita dapatkan dalam ideologi berbangsa dan bernegara? Dengan tantangan era disrupsi tersebut membuat kita akhirnya banyak ideologi yang masuk pada khususnya remaja saat ini, sehingga ketika kondisi saat itu menjadi tantangan ketika mereka tidak bisa kritis dalam menerima ideologi, sehingga mereka bisa terpengaruh dalam ideologi yang buruk kayak gitu. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampaknya? Mungkin kita bisa memberikan terkait sosialisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang memang itu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila itu, dan kita harus bisa membawa nilai-nilai Pancasila ini di era disrupsi, karena memang era disrupsi itu sebagai dua mata pisau yang memang harus bisa kita kendalikan kayak gitu. Lalu untuk ciri-ciri era disrupsi ini bagaimana? Ciri-ciri yang paling khas dari era disrupsi ini, di mana perkembangannya itu sangat pesat pertama, di mana sebelumnya kita nggak kenal terkait era digital, akhirnya kita mengenal era digital. Terus kedua terkait kondisinya selalu dinamis, yaitu kita nggak tahu dan nggak bisa menebak terkait kondisi ke depannya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya tanpa diketahui? Mungkin karena
persaingan ideologi tadi sehingga membuat kita kurang tahu bagaimana kondisi tersebut bisa mempengaruhi sampai seberapa besar tim kita. Nah, menurut Masnya tantangan apa saja untuk era disrupsi ini? Tantangan terkait nilai-nilai dan moral yang dimiliki oleh remaja tersendiri, karena tadi itu terkait ideologi. Sebab sekarang pun masih banyak remaja-remaja yang secara nilai-nilai dan moralnya itu berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Iya. Lalu hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai upaya-upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta memperkecil resiko yang ada itu bagaimana? Mungkin kebanyakan remaja setidaknya bisa lebih beraktualisasi pada kegiatan-kegiatan yang dimana mereka di situ membantu masyarakat, dan itu nanti sebagai bentuk aktualisasi mereka terhadap nilai-nilai ideologi yang mereka miliki. Sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak mahasiswa atau siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan kebutuhan mental dan ideologi bangsa. Ini Mas mau tanya, bagaimana cara kita ngajak orang-orang biar tertarik sama GMBU ini nih? Kan GMBU ini kan itu ya komunitas yang bagus gitu. Kalau terkait mengajak anggota-anggota baru, di mana kita setiap tahun memang mengadakan open recruitment, dan insya Allah di akhir tahun ini akan ada lagi terkait open recruitment tersebut. Nah, di situ untuk mengajaknya kita selalu menyarankan pada anggota yang sudah masuk di pengurusan untuk mengajak teman-teman yang ada di lingkungan kampusnya terutama, dan juga di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumahnya kayak gitu. Dan itu teman-teman ketika mereka mengajak, itu juga menunjukkan terkait nilai positif dan dampak positif yang didapatkan ketika mengikuti GMBU. Selain itu, dengan kita melaksanakan program-program yang kita miliki, di situ kita juga mempromosikan terkait GMBU itu seperti apa dan menunjukkan terkait dampak positif yang kita miliki di GMBU. Jadi seperti itulah tugas saya untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu tadi hasil wawancara saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.